persatu. Di video ini kami akan membahas masalah manajemen strategis saat ini. Apa saja sih masalah manajemen strategis? Di pembahasan ini kami akan membahas 3 masalah, termasuk kebutuhan kepemimpinan strategis, kebutuhan akan fleksibilitas strategis, dan bagaimana cara manajer merancang strategi untuk menekankan bisnis elektronik, pelayanan terhadap pelanggan, dan juga inovasi. Yang pertama, kebutuhan kepemimpinan strategis. Strategi organisasi biasanya dikembangkan dan diawasi oleh manajer puncaknya. Manajer puncak organisasi biasanya adalah CEO atau kepala eksekutif. CEO biasanya bekerja dengan tim manajemen puncak yang mencakup eksekutif atau manajer senior lain seperti COO atau eksekutif senior yang bertugas mengawasi fungsi administrasi dan operasional sehari-hari dari bisnis. Ada juga CFO, yaitu pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala hal di bidang keuangan. Lalu ada CIO atau eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab terhadap manajemen, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi perusahaan, dan juga individu lain yang mungkin memiliki berbagai jabatan. Deskripsi tradisional dari peran CEO dalam manajemen strategi termasuk menjadi: pertama, kepala ahli strategi, kedua, arsitek struktural, dan yang ketiga, pengembang sistem informasi atau kontrol organisasi. Deskripsi lain tentang peran strategis yaitu kepala eksekutif termasuk 1. Pembuat keputusan kunci, kedua, pemimpin visioner, ketiga, aktor politik, keempat, pemantau dan penafsir perubahan lingkungan, dan yang kelima, perancang strategi. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh manajer puncak adalah sebagai pemimpin strategi. Menurut definisi, manajer puncak bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan setiap karyawan organisasi. Manajer puncak organisasi harus memberikan kepemimpinan strategis yang efektif, yaitu kemampuan untuk mengantisipasi lingkungan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain dalam organisasi untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang layak dan berharga bagi organisasi. Ada 8 dimensi kunci yang telah diidentifikasi agar manajer puncak dapat memberikan kepemimpinan strategis yang efektif. Dimensi ini termasuk menentukan tujuan atau visi organisasi, kedua, mengeksploitasi dan memelihara inti organisasi kompetensi, ketiga, mengembangkan sumber daya manusia organisasi, keempat, menciptakan dan memelihara hubungan organisasi, kelima, membingkai kembali pandangan yang ada dengan mengajukan pertanyaan tajam dan mempertanyakan asumsi, keenam, menekan keputusan dan praktik organisasi yang etis, dan yang terakhir, menetapkan kontrol organisasi yang seimbang secara tepat. Yang kedua, kebutuhan fleksibilitas strategi. Fleksibilitas strategis. Tidak ada jaminan bahwa strategi yang telah kita buat itu akan berjalan dengan lancar atau berhasil. Seperti halnya sebuah eksperimen pastinya melewati proses kegagalan atau kesalahan yang perlu dievaluasi kembali. Begitupun di dalam menghadapi persaingan global, diperlukan pula kebutuhan fleksibilitas strategis, yaitu kemampuan untuk mengenali perubahan eksternal yang besar, untuk mengikat sumber daya dengan cepat, dan untuk mengenali ketika keputusan strategis kita tidak berhasil. Hal tersebut tentunya supaya manajemen dapat dengan cepat merespon apakah strategi kita sudah berhasil atau belum. Dan saran mengembangkan fleksibilitas strategi yaitu ada 8 macam yang diantaranya: 1. Dorong persatuan kepemimpinan dengan memastikan semua orang berada di halaman yang sama. Yang kedua yaitu jaga sumber daya tetap mengalir dan pindahkan sesuai keadaan. Yang ketiga, memiliki pola pikir yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami isu dan tantangan. Yang keempat, ketahui apa yang terjadi dengan strategi yang saat ini digunakan dengan memantau dan hasil pengukuran. Yang kelima, mendorong karyawan untuk terbuka dalam mengungkapkan dan berbagi informasi negatif. Yang keenam, mendapatkan ide dan perspektif baru dari luar organisasi. Yang ketujuh, memiliki banyak alternatif saat membuat keputusan strategis. Yang kedelapan, belajar dari kesalahan.
Ada 3 strategi penting dalam lingkungan saat ini. Yang pertama yaitu strategi e-bisnis, yang kedua strategi pelayanan pelanggan, dan yang ketiga yaitu strategi inovasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi e-bisnis. Manajer menggunakan strategi e-bisnis untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Pemimpin biaya dapat menggunakan e-bisnis untuk menurunkan biaya dengan berbagai cara. Misalnya, mungkin menggunakan penawaran online dan memprosesan pesanan untuk menghilangkan kebutuhan akan panggilan penjualan dan untuk mengurangi biaya tenaga kerja penjualan. Dapat menggunakan sistem kontrol inventaris berbasis web yang mengurangi biaya penyimpanan atau mungkin menggunakan pengujian dan evaluasi online pelamar kerja. Kegunaan strategi e-bisnis yaitu yang pertama untuk mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang kedua yaitu untuk menurunkan biaya dengan berbagai cara, yang ketiga dapat menggunakan sistem kontrol inventaris berbasis web, dan yang terakhir yaitu untuk digunakan pengujian dan evaluasi online pelamar kerja. Strategi pelayanan pelanggan. Strategi utama untuk pemasaran organisasi secara keseluruhan adalah strategi memberikan apa yang pelanggan inginkan untuk menarik minat mereka dalam produk yang dipasarkan. Contohnya adalah produk New Balance, yaitu sepatu dengan lebar yang bervariasi dan praktis yang membuatnya unik di pasaran. Yang kedua yaitu memiliki kemampuan komunikasi secara efektif dengan pelanggan. Pentingnya kemampuan berkomunikasi tentu diperlukan dalam pemasaran produk, agar mudah bagi seorang manajer memantau apa yang disukai dan tidak disukai pelanggan. Dan dari pertemuan pembelian mereka, juga interaksi dengan karyawan untuk mengetahui kepuasan atas produk dan pelayanan untuk menjadi tolak ukur agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terakhir adalah memberikan latihan layanan pelanggan pada karyawan. Adanya pelayanan yang baik untuk pelanggan tentu dapat menciptakan suasana nyaman dalam berbelanja, yang kedepannya diharapkan dapat menarik pelanggan kembali. Oleh sebab itu, setiap karyawan yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan pelanggan perlu memegang pengalaman atau latihan agar setiap karyawan dapat menunjukkan pelayanan terbaiknya untuk pelanggan. Strategi inovasi pada dasarnya hanya berfokus pada produk terobosan radikal. Mereka dapat mencakup penerapan teknologi yang ada untuk penggunaan baru. Dan organisasi telah berhasil menggunakan kedua pendekatan tersebut. Strategi inovasi harus mencerminkan filosofi inovasi mereka, yang dibentuk oleh dua keputusan strategis, yaitu penekanan inovasi dan waktu inovasi. Perusahaan yang telah menerapkan strategi inovasi diantaranya adalah Apple. Siapa sih yang nggak tahu Apple? Apple itu salah satu brand gadget yang sangat digandrungi oleh anak milenial zaman sekarang. Apple melakukan strategi inovasi dengan mengeluarkan produk-produk gadget yang sangat canggih, dengan fitur-fiturnya yang canggih, dengan warna-warnanya yang pastel, yang anak muda banget, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada perusahaan Google. Perusahaan Google mengeluarkan fitur-fitur canggih untuk menunjang kita dalam teknologi software seperti Gmail dan lain-lain. Dan yang terakhir ada dari restoran siap saji, yaitu KFC. Mungkin kalian yang tahu tentang KFC pasti terkenal dan tahu yang pertama itu adalah ayam gorengnya. Ya, ayam goreng crispy dan ayam goreng original. KFC juga melakukan strategi inovasi dengan terus-menerus berinovasi, membuat menu-menu baru yang dapat bersaing dengan perusahaan restoran cepat saji lainnya, supaya tidak terkalahkan dan bisa terus bersaing dengan perusahaan yang lain.